Oke, semangat pagi sahabat cuan kita. Kita dari podcast Laskar Cuan mau membahas isu-isu tentang bagaimana caranya bisa dapat cuan yang oke, ya. Perkenalkan dulu, nama saya Siska. Saya mengundang seorang certified qualified wealth planner dengan Ibu Isahel. Perkenalkan. Halo. Mau dipanggilnya Ibu, Sis, Panggil Kakak? Sista dong, Oh. saya masih muda. Baik, Sista, maunya dipanggil Sista. Oke. Panggil Dede kalau gitu. Oh, Oh salah ya, oke Dede. Dede host. Dede host ya. Oke, Sista Isahel. Banyak banget nih DM sebenarnya. Cuman ada satu DM yang sangat menarik yang saya rasa ini cocok banget dijawab sama yang qualified kayak Sista Isahel nih. Oke. DM-nya dari sahabat cuan. Temanya tentang apa? Temanya tentang harta waris. Nah. Sengketa harta waris, jeng. Oke. Oke. Apa nih? Apa Nah, DM-nya? itu dia. DM-nya panjang, tapi intinya adalah jadi sahabat cuan ini dapat harta waris dari keluarganya. Sudah setuju nih semua keluarganya untuk bisa jual harta waris ini nih. Kebetulan ini berbentuk properti. Rumah keluarga gitu. Nah, si ayah sudah menyiapkan rumah keluarga ini untuk bisa diwariskan ke anak-anaknya. Tapi teman saya ini, sahabat cuan saya ini DM dan dia bilang, ini nggak bisa dijual. Dan itu ribet sekali. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya. Kita pikir kita dapat gitu loh harta waris dari orang tua kita ya. Kita aman-aman aja. Ternyata menurut teman saya, isu yang sampai ini fakta sih sebenarnya, bukan isu gitu. Dia nggak bisa jual. Kenapa, Sista Isahel? Bisa nggak dijelaskan dari sisi wealth planner? Tentu saja bisa. Oke. Sengketa harta waris memang selalu menjadi topik yang hot di dalam perencanaan keuangan. Yang paling hot dan paling rumit sebenarnya. Kenapa bisa menjadi paling hot dan paling rumit? Karena terlalu banyak mitos yang ada di masyarakat kita nih mengenai harta waris. Ya, saya sebutin ya mitos-mitosnya apa aja. Yang paling hotnya itu, yang paling topnya ya adalah mitosnya ketika orang tua kita punya harta waris, itu udah pasti langsung bisa diwariskan ke anak atau pasangannya. Jadi ketika dia meninggal udah langsung, ya udah pokoknya harta ini buat kamu ya yang langsung diwariskan. Tanda cinta ya? Iya, tanda cinta. Tapi pada faktanya enggak. Nanti aku jelaskan. Siap. Kita ngomongin mitosnya dulu. Kita tunggu ya. Lalu dibicarakan mengenai, yaudah kalau harta warisnya itu mau dikasih ke 3 anaknya, tinggal bikin surat wasiat dari notaris, udah pasti sah. Enggak juga. Padahal saya pikir surat wasiat ini loh kuat sekali loh, enggak ya? Belum. Oke. Nah, ini Seru nih, ada loophole-nya ini di sini. Mitosnya yang berikutnya adalah harta bebas dari pajak. Padahal enggak loh, Sista. Waduh. Namanya kalau harta itu pasti akan ada kena pajak juga. Tapi kan itu pajak orang tua, bukan pajak kita. Sama? Apa gimana nih? Tetap kena, karena ada biaya pajak untuk peralihan nama. Waduh, tuh baru Nah, tahu. itu Saya besar baru loh. tahu nih. Oke. Lalu dianggapnya kalau hukum waris di Indonesia itu jelas. Enggak juga. Abu-abu ya hukumnya ya. Abu-abu di sini. Bukan Seru nih. abu-abu ya, tapi lebih tepatnya ada beberapa hukum waris yang digunakan oleh negara kita. Dan klausalnya satu sama yang lain bisa saling bertentangan. Bisa bentrok ya klausalnya ya. Yes. Oke. Makanya Seru. itulah yang disebabkan adanya sengketa waris dan bahkan yang menyebabkan kenapa tidak bisa dijual. Jadi tanah ini atau properti ini adalah tanah tidak bertuan atau properti yang tidak bertuan jadinya. Ketika sang pemilik harta ini meninggalkan dunia, kan awalnya bertuan kan? Oke, iya ada tuannya nih. Ya, atas nama si Pak Ali. misalnya Pak Ali. Pak Ali, ya. Nah, ketika Pak Ali check out dari dunia ini, secara hukum langsung dianggap harta ini sudah tidak bertuan. Nah, makanya negara memberikan kesempatan kepada orang-orang terdekat agar bisa menikmati dan diatur secara hukum. Tunggu dulu. Kalau misalnya ini kan hartanya Pak Ali nih. Pak Ali kan punya anak.
Iya betul, dong. betul. Nah, terus ini dinikmati sama orang sekeliling. Maksudnya bagaimana tuh, Bu? Nah, karena ketika harta tidak bertuan ini kan harus langsung disahkan nih. Oke, Buru-buru sama negara disahkan, nih, sama buru-buru. negara. Oke. Harta ini sebaiknya diberikan kepada ahli waris yang mana? Oke. Ya kan? Nah, tetapi sayangnya kalau ahli warisnya cuma satu ya gampang kan? Oke. Misalnya Tinggal- nih 5, kayak teman saya nih, kayak sahabat cuan nih, kita nih 5 orang. Betul. Nah, kalau ada 5 anak, ini kan pertanyaannya kan dari negara harus ngecek juga nih. Ini hartanya sumber biayanya dari mana? Oh, bisa harus kan? dicek sampai sana ya? Yes. Lalu dicek juga apakah bebas dari biaya, apakah pajaknya sudah dibayarkan. Kalau ternyata ada biaya pajak tertunda, sang anak harus membereskan dulu nih. Aduh, bayar denda pajaknya nih? Bayar denda Anaknya. pajak dulu. Dan denda pajak yang pernah denda pajak itu bisa bermiliar-miliar loh. Sang ahli waris bisa sanggup bayar nggak nih? Kalau nih, saya anggapnya nih kita punya 2 pertanyaan. Sebenarnya saya jadi punya pertanyaan sendiri ya. Ya. Kalau seandainya ini beres dulu deh, misalnya si anak punya duit, si anak kaya raya, dia bisa bayar nih denda si orang tuanya gitu, denda pajak orang tuanya. Karena kebetulan kalau soal denda harusnya memang teman saya bisa bayar nih gitu loh. Cuman kalau misalnya dia udah bayar denda pajaknya, terus udah beres, Bu? Belum tentu beres. Jadi gini, setelah denda pajak itu maksudnya biaya-biaya yang lain ya, kita jangan ngomong denda pajak lah, biaya administrasinya dan pajak yang tertunda sudah dibereskan. Tetapi habis itu kan sang negara akan negara kita akan mempertanyakan, nah ini mau menggunakan hukum waris yang mana nih? Wah, ya kan? Udah bisa bayar loh. Sudah bisa bayar. Nah, Ditanya lagi nih sama negara nih. money Oke. no issue. Oke, ya kan? siap. Nah, tetapi misalnya nih kita Money kan no punya issue. 3 hukum waris, ya kan? Paling gampang nih buat sobat cuan. Ingat, kita di negara ini ada 3 hukum waris. Kita gampangin aja API, ya. Api. Yang pertama adat, yang kedua perdata, lalu yang ketiga adalah Islam. Oke. Sang ahli waris boleh memilih salah satunya nih, yang mana yang paling menguntungkan buat mereka. Kalau misalnya nih sang anak ada yang bilang, yaudah kita gunakan perdata saja, biar harta terbagi dengan rata. Nah, tetapi kalau misalnya yang adat, misalnya ternyata dari orang Padang, gitu kan, Oke. dan anak perempuan. Nah, ini disebutkan anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar. Kalau anak yang terakhir laki-laki, dia mau pakai hukum Islam. Dan Kebetulan dia dia Islam. Agamanya Islam. Bisa juga. Repot ya, itu repot Nah, ya. Punya duit nih, ini punya duit. Iya betul. Untuk urusan waris seperti itu, biasanya pengadilan tuh udah sakit kepala. Oke. Ya saya juga sakit kepala, Bu, dengernya, Bu. Ya, udah sakit kepala dan pasti meminta kepada keluarga lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Damai deh, damai ya. Damai. Biasanya dikasih waktu, oke, para keluarga, para ahli waris, silakan berembuk deh. Rujuk dulu nih ya. Rujuk mau menggunakan hukum yang mana. Tapi nanti ternyata balik nih, biasanya balik. Ya siapa? Akhirnya kami sepakat untuk tidak sepakat. Ya, sakit Sepakat kepala. untuk tidak sepakat. Gimana tuh ya? Sepakat untuk tidak sepakat. Oke, artinya tidak sepakat nih, Bu, Tidak kesepakatannya. sepakat. Ya, akhirnya mau nggak mau kan harus maju ranah ke meja hijau. Dan kalau seperti ini, memakan waktu yang lama, biaya yang tidak kecil, ya kan? Capek, sakit prosesnya kepala. panjang ya, Dan itu. biasanya yang paling memakan, yang menguras energi adalah mentalnya kita, karena jadi gontok-gontokan. Jadi Saudara sumber jadi pertengkaran. berantem nih. Iya, Oke. seharusnya harta itu kan tidak menjadi sumber pertengkaran ya. Saudara nggak, uang tidak melihat saudara. Betul. Bahaya ya. Sahabat cuan ini bahaya ya. Ini mesti digarisbawahi. Uang tidak melihat saudara. Gitu ya. Oke, lanjut, Bu. Saya seru nih dengernya nih. Iya, memang seru. Topik ini paling seru deh kalau dibicarakan. Iya. Lanjut tadi. Kalau misalnya sudah sepakat, tidak sepakat, masuk ke ranah Mau nggak mau pengadilan. Pengadilan, ya Harus kan? pengadilan. Tapi pengadilan gimana nentuinnya, orang punya hukum 3? Ya makanya itu akan berjalan lama. Sampai akhirnya ahli waris itu mau sepakat. Mau menggunakan yang mana. Ya memang pasti akan diberikan bukti-bukti lah, evidence. Tapi kalau misalnya ternyata setiap ahli waris memberikan bukti yang sah, kan akhirnya tidak ketemu titik temunya nih. Iya. Balik Ya lagi udah. tuh sepakat untuk tidak sepakat ya. Sepakat untuk tidak sepakat, dan pengadilan dan para hakim juga pasti bingung mau menentukannya bagaimana.
Nah, baiknya Bu, kalau misalnya, wah ini repot ya. Tadi kita udah punya duit, terus ternyata banyak hal yang mesti diberesin, prosesnya juga panjang gitu loh. Betul. Ini pendistribusiannya gimana ya? Maksudnya ini harus gimana Bu untuk isu seperti ini? Makanya saya senang banget nih diundang ke acara Laskar Cuan, ya, apalagi kita membicarakan mengenai distributed wealth planner. Jadi intinya teman-teman ya, Sobat Cuan, saya sangat support dan sangat mengencourage teman-teman itu dari awal untuk melakukan yang namanya estate planning. Estate planning. Apa tuh Bu? Estate planning Bu? Nah, perencanaan harta kepada ahli waris. Baik. Tujuannya buat apa sih estate planning itu? Ada 3 hal. Tujuannya adalah memastikan harta. Kan kita udah capek-capek ya sebagai orang tua, udah capek ngumpulin properti, udah mengumpulkan harta, misalnya ada saham, obligasi, reksadana, kita mempersiapkan untuk kepada anak-anaknya kita ataupun mungkin pasangannya kita. Jadi kita akan perlu memastikan harta kita ini tepat sasaran, diberikan kepada orang yang kita ingin berikan, ya kan? Yang kedua, biaya pajaknya ini diminimalisirkan dan waktunya itu nggak berbelit-belit. Yang ketiga, nggak menjadi sumber pertengkaran di ahli waris. Ya sering ya, maksudnya kan udah terlalu sering banget di masyarakat kita. Aduh, uang selalu menjadi sumber pertengkaran. Yang tadi benar dibilang fakta, uang tidak mengenal saudara. Yes, benar. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Harusnya mempersatukan ya. Harusnya mempersatukan loh. Bukan malah menjadi sumber pertengkaran. Benar. Nah, makanya itu adalah tugas dari orang tua untuk memastikan harta tidak menjadi sumber pertengkaran, tapi harus menjadi pemersatu. Oke. Caranya gimana tuh Bu? Apa yang mesti dilakukan tuh Bu? Nah, caranya yang pertama, ini kebiasaan orang zaman dulu ya, zaman sekarang juga takut banget deh melaporkan harta. Lapor pajak ya? Iya. Bilang aja cuma punya Innova, katanya ada BMW. BMW. Ada BMW, ada apa kita nggak tahu Iya, ya. iya, Nah, iya, jadi iya, pastikan bahwa semua harta itu didokumentasikan juga. Ya. Nah, jadi ya sekarang kan udah masa PPS. Udah masa Program PPS. Pengungkapan Sukarela yang sudah dimulai dari Januari 2022 dan akan berakhir di Juni 2022. Nah, gunakan kesempatan ini ya, buat ngelaporin Sobat nih. Cuan, untuk melaporkan harta-harta Anda, didokumentasikan. Kenapa? Untuk menghindari pajak yang tertunda. Ingat ya, Anda tidak bisa menghindari pajak. Cepat atau lambat, Dirjen Pajak tahu harta Anda. Sepinter itu Dirjen Pajak, jadi Anda Negara tidak jangan bodoh main-main ya. Negara tidak bodoh. Nanti ada yang retweet tuh di bawahnya kalau lagi pamer ya Bu ya. Iya. Dirjen Pajak ya. Iya. Iya, oke. Setelah didokumentasikan ya berarti harus membuat pencatatan. Harta-harta ini mau diwariskannya ke siapa? Harus jelas ya Bu ya. Ya, harus jelas. Lalu mau menggunakan hukum waris yang mana? Itu sudah harus ditentukan terlebih dahulu. Dari awal. Oke. Lalu 3 ya harus diprioritaskan. Apa tuh Bu? Oke, lalu yang prioritas. Jadi yang punya harta ini harus memastikan nih hartanya ini SML. Apa tuh SML? Kayak merek Ya. baju, kayak ukuran baju teman-teman ya. Sobat Cuan kayak merek baju. Baju saya XL kebetulan Bu. Ya, Coba jadi, Bu dijelasin Bu, apa sih SML? saya memberikan istilah yang gampang biar Sobat Cuan gampang ingat. Ya Kan? Enaknya kalau ngundang orang pinter SML. gitu tuh ya. Surplus, ya kan? Surplus ini apa nih? Ya biar gampang, pajak-pajak biayanya ini jadi maksudnya nilai dari harta waris itu tidak terpotong dengan biaya-biaya pajak yang lain. Jadi tetap cuan. Tetap cuan ya. Tetap cuan. Lalu mudah ditransfer ke orang-orang yang memang harta waris ini gitu kan. Jadi nggak makan waktu. Dan liquid. Ya. Oke, SML. Yang saya sebut liquid ini adalah tidak memakan waktu, langsung loncat. Oke, Bu. Tadi kan Ibu udah ngebahas soal SML. Idealnya yang kita mau kan seperti itu. Tapi contoh kasus nih kayak yang Sobat Cuan DM ke saya nih, yang diwariskan sama orang tuanya real aset, tanah, Ya, betul. properti. Karena kan orang tua zaman dulu itu pasti
tanda cintanya adalah memberikan rumah sama anak-anaknya, memberikan tanah sama anak-anaknya gitu loh. Karena mereka belum tahu soal ideal yang kita tahu sekarang gitu kan, Bu. Itu gimana, Bu? Biar aman. Oke. Itu sebenarnya jawaban yang mudah. Mudah ya? Banget. Susah loh pertanyaannya. Pertanyaannya susah tapi sebenarnya jawabannya mudah. Oke. Jadi kita kan perlu real asset itu kan berarti memang banyaknya dalam bentuk properti ya, rumah, tanah, segala macam. Dan biasanya kan itu yang memang pasti biaya pajaknya sangat besar ya. Banget. Dan proses administrasi ataupun biaya administrasi lain-lainnya itu panjang. Oke. Nah, karena itu makanya untuk memastikan SML memenuhi kriteria SML itu, kita perlu satu produk lagi nih untuk mendampingi. Untuk mendampingi proses SML itu berjalan dengan lancar. Jawabannya mudah, Sista. Oke. Nah, yang itu mudahnya? Mudah sebenarnya. Kalau tadi kan saya lalu jawabnya 3 melulu ya. Ini sama jawabannya juga 3 juga. Gitu kan. Suka angka 3 kayaknya. Angka 3, lucky number. Yang pertama, tadi sebenarnya saya udah informasikan di depan. Intinya harus didokumentasikan dulu nih hartanya. Oke, kita ya dokumentasikan dulu. Jadi untuk memastikan bahwa pajak itu sudah dibayar dulu nih sama yang punya harta. Jangan sampai ada pajak tertunda. Intinya biar memastikan harta ahli waris, harta untuk ahli waris ini surplus. Oke. Ya kan? Nah, S-nya tuh ya. lalu untuk perlu melakukan yang namanya estate planning, pendistribusian harta warisan ini mau diwariskan ke siapa, ya kan? Jadi memastikan mudah ditransfer. Oke. Lalu yang ketiga pastinya harus ada produk pendamping. Apa tuh, Bu, produk pendamping maksudnya? Anda sudah ada pendamping kan? Belum. Ini keluar kita ya. Keluar dari konteks sebenarnya. Ditembak saya. Belum, ya, Bu. Pendamping belum, maksudnya gimana? Kalau buat saya kita nggak usah bahas. Kita bahas yang ini dulu. Ya, boleh. Oke. Kalau produk pendamping ini adalah untuk memastikan SML ini berjalan dengan lancar. Contohnya, Bu? Contohnya adalah kontrak nilai uang pertanggungan. Nah, udah tahu belum kontrak nilai uang pertanggungan? Udah mendapat gambaran? Denger sih, pernah tahu dikit-dikit sih, tapi tahu sih, Bu. Apa tuh, Sista? Coba dari ini aja ya, dari yang sertifikatnya udah keluar aja, silakan dijelaskan, Bu. Coba dijelaskan. Oke. Kontrak nilai uang pertanggungan ini adalah suatu, namanya aja kontrak ya, berarti kontrak, ya. Ada perusahaan yang melakukan bukan penjaminan, maksudnya kita ada perjanjian dua belah pihak antara satu perusahaan dengan individu, ya kan? Nah, di mana apabila terjadi sesuatu dengan yang si tertanggung, maka akan keluar suatu uang pertanggungan. Oh, I see. Ya, pendamping penting ya. Betul. Mungkin yang paling mudahnya adalah asuransi. Oke. Itu kata-kata mudahnya ya. Kata-kata gampangnya. Kenapa? Ya, kenapa saya bilang Anda membutuhkan pendamping berupa produk asuransi? Karena ketika misalnya nih kita ngomongin surplus, apabila ada pajak tertunda, ya kan? Berarti kan ada biaya-biaya yang harus dibayarkan nih, ya kan? Seperti untuk biaya pindah nama, ada AJB, pajak yang PPh-nya, itu kan perlu dibayarkan dan biayanya tidak sedikit. Ahli waris ini banget. Siap nggak ya? Gitu kan? Mungkin ada yang ahli waris money is not the problem, tetapi kan ternyata banyak kan di society kita yang ternyata tidak mempersiapkan ataupun memperhitungkan biaya tersebut. Ya, karena mitosnya itu intinya harta langsung bisa diwariskan, gitu. Betul, kan, bebas biaya pajak. Ternyata enggak. Nah, jadi dengan ada produk pendamping ini, apabila ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, bisa tercover melalui asuransi. Pendampingnya namanya asuransi, lebih tepatnya betul. Ya. Oke. Nah, lalu mengenai yang pendistribusian harta, kan karena ini berupa kontrak, kan pasti langsung diminta disebutkan nama-namanya, ahli warisnya siapa aja. Nah, si A, si B, si C langsung ya. Yes. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan di hukum waris. Oke, jadi sengketa hukum waris ini sebenarnya bisa beres kalau ada pendampingnya. Betul. Ya, siap. Betul banget. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya pertengkaran antar saudara ya, Bu ya. Oke. Betul banget.
banget. Nah, karena ada kontrak, apabila tertanggung meninggal, ya otomatis apabila setelah administrasinya beres ya, dan biasanya itu cukup cepat. Semua hal-hal administrasi beres, ya dari perusahaan akan langsung mentransfer ke nama-nama yang sudah tertera lah ya di sana uang ya. Pertanggungannya akan ditransfer ke nama-nama ahli waris. Sesuai yang ada di kontrak tersebut. Bukan ahli waris, maslahat. Dan enaknya nilai kontrak uang pertanggungan itu bukan merupakan objek pajak. Wow, itu jadi, penting ya teman-teman ya. 100%, 100% langsung ditransferkan kepada maslahat. Aman dari pajak. Itu yang penting teman-teman, karena ya kita pusing soal pajaknya nih tadi nih gitu loh. Nah, Sobat Cuan udah tahu nih, ini aman dari pajak. Kita sudah tahu soal itu. Bu, terima kasih banyak buat informasinya. Sama-sama. Saya disuruh panggil sister, tapi saya panggilnya ibu dari tadi. Oke, terima kasih banyak untuk informasi yang bermanfaat banget buat teman-teman kita, buat Sobat Cuan kita. Biar kita tetap cuan, kita mesti tahu ini, oke? Oke, sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Salam cuan.